Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Pembelajaran matematika mudah menggunakan nalar ya. Kalau kalian ikut tes masuk perguruan tinggi negeri, maka tesnya berbentuk TPS ya, tes potensi skolastik matematikanya, dan itu menggunakan nalar atau logika ya. Maka di ASC Channel ini dikembangkan belajar matematika menggunakan nalar. Sekarang ini saya akan membahas tentang beberapa soal yang pernah keluar di SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan sekarang nama itu berubah menjadi SNBT, seleksi nasional berbasis tes. Maka nanti soal-soal ini juga akan saya bahas menggunakan nalar, juga menggunakan rumus, sekaligus saya juga gunakan nalar, dan kalau memungkinkan kita pakai cara cepat ya, kita bermain-main ya dengan matematik, bahwa matematik itu bisa kita kerjakan dengan cepat ya, dengan cepat. Sebelum itu ini ada kejadian kisah nyata yang bisa diambil hikmahnya ya. Ada anak kalau les di ASC itu nebeng ya, berangkat les atau pulang les itu nebeng di truk sampah. Nebeng itu menunjukkan apa? Anak itu orang tuanya kurang mampu, jadi untuk membayar angkutan aja dia kesulitan. Tapi apa? Dia punya keinginan keras untuk sukses. Maka apa? Dia selalu les, nggak pernah bolos, dan akhirnya diterima di ITS ya, di ITS. Dan sekarang anaknya sudah sukses karena sudah lulus dari ITS. Itu kejadian yang sudah cukup lama. Itu yang bisa kita ambil hikmahnya apa? Bahwa keadaan apapun yang dia alami, orang tuanya yang kurang mampu justru membuat dirinya itu lebih termotivasi untuk belajar keras, sehingga bisa diterima di perguruan tinggi negeri top, yaitu ITS. Jadi kalian pun yang kebetulan orang tuanya ekonominya kurang bagus ya, bukan berarti ada alasan untuk bersantai-santai terus tidak belajar karena orang tua tidak mampu membiayai, bukan seperti itu, tapi malah itu dijadikan motivasi agar kalian bisa mengubah nasib keluarga gitu. Mengubah nasib keluarga. Dan bagi orang tuanya yang sudah bagus, yaitu jadikan motivasi yang lebih keras lagi untuk apa? Untuk tetap mempertahankan kesuksesan orang tua itu, kalau perlu lebih ditingkatkan lagi. Oke ya. Jadi jangan pernah berhenti berusaha. Jangan pernah berhenti berusaha. Oke. Sekarang saya akan membahas soal SBMPTN dengan cara cepat atau nalar ya. Sebelumnya saya bahas dengan cara biasa dulu. Sebuah fungsi kuadrat melalui titik 1,0, 0, 4,0 dan 0,-4. Tentukan persamaan fungsi kuadrat tersebut dan nilai untuk F7. F7 sama dengan berapa gitu. Nah, ini F7 sama dengan berapa. Maka mengerjakannya kalau pakai rumus, kalau ini tahu, titik potong ini tahu, ini kita beri nama X1-nya 1, X2-nya 4, maka bisa pakai rumus gini, Y sama dengan AX min X1 kali X min X2, pakai gini. Berarti X1-nya 1 ini, X1 berarti sama dengan A, X-nya belum tahu, X1-nya 1 ya,
dikalikan X2 nya ini 4. Nah gitu. Titik mana yang belum dipakai? 1,0 sudah, ini 4,0 sudah, ini yang ini belum. Nah yang belum itu coba kita pakai sekarang. 0, min 4. Kalau seperti ini berarti X nya 0, Y nya min 4. Berarti ini Y diganti min 4. Jadi min 4 sama dengan A, X nya diganti 0, min 1 kali X nya diganti 0, min 4. Paham? Berarti min 4 ditulis sama dengan apa? Min 1, 0 kurangi 1 kan min 1, 0 kurangi 4, min 4, min 1 kali min 4, 4 kali A, 4A. Sehingga kita dapat A nya min 1 ya. Sekarang Y sama dengan apa? Atau biasa tulis fx gitu ya, sama dengan ini. A nya diganti ini. Min 1 gitu ya. Dikalikan X min 1 kali X min 4. Sekarang kalau ditanya F7 berarti sama dengan apa? Min 1 ini saya tulis min gitu aja ya kan, sama aja. X nya diganti 7, min 1 kali 7 min 4 ya. 7 min 1 berapa? 6. 7 min 4 3. 6 kali 3, 6 kali 3 berapa? 18 dengan min 18. Nah ini min 18 jawabnya ya. Paham ya? Apakah bisa pakai cara cepat? Bisa ya, bisa. Untuk soal ini kebetulan bisa ya. Pakai cara cepatnya begini. Y sama dengan apa? Pakai gini langsung. C X1 X2 X min X1 kali X min X2. Mana C nya? Inilah C nya ini C nya min 4. X1 X2 nya tetap ini ya. Berarti min 4, X1 nya 1, X2 nya 4, ini 1, 4 ya, kali apa? X min 1, X1 nya 1 ini, X min X2 nya 4. Nah itu sudah mau selesai. Min 4 bagi 4 berapa? Min 1, sudah sama dengan ini. Nah inilah min 1. Sekarang kalau ditanya F7 tinggal dibuat gini, min 1 ini min 4 bagi 4 nih. Di sini 7 min 1 kali 7 min 4. Sudah ketemu. Ini hasilnya min 18. Hasilnya sama ya toh. Nah ini caranya cepat dibandingkan ini ya toh. Oke ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang soal-soal UTBK, SNBT atau dulunya bernama SBMPTN. Kita gunakan cara biasa dan juga pakai cara yang lebih cepat ya, agar kalian bisa mempersiapkan sejak awal ya, sejak awal. Mumpung UTBK tahun depan itu masih lama ya, masih lama. Sekarang kita mulai belajar, mulai mengenal soal-soalnya. Nah, soal nomor 2 seperti ini. Jika diketahui limit Gx, X-nya mendekati 3 sama dengan 2, yang ditanya limit X mendekati 3, G kurung besar Gx, X min 3 dibagi akar X min akar 3 kurung tutup sama dengan berapa. Kalau ada bentuk seperti ini bisa kita tulis begini, sama dengan limit X mendekati 3 Gx gitu ya, kali limit. Nah ini X mendekati 3 X min 3 dibagi akar X min akar 3. Jadi seperti ini dengan ini, dan ini kali ini. Jadi dipecah seperti itu. Mengapa kok dipecah seperti itu? Agar yang ini bisa langsung sama dengan 2 ini loh. Nah ini. Paham ya? Berarti bisa dijadikan apa nanti? 2 kali limit X mendekati 3 X min 3 akar X min akar 3 gitu. Nah
Kalau ada akar seperti ini, kita kerjakan pakai mengalihkan dengan bentuk sekawan. Masih ingat ya? Di kelas 11 pernah ya. Ini nanti akar X plus akar 3, ini sekawan berarti. Kalau ini minus, di sini plus. Ini sama ya, ini sama. Karena di bawah dikalikan ini, maka di atas pun dikalikan ini dengan bentuk yang sama ini ya. Kenapa ini dengan ini kan bisa dicoret, satu kalikan ini tetap ini gitu lah. Jadi tidak mengubah. Maka sama dengan berapa? 2 limit X mendekati 3 X min 3 kali akar X plus akar 3. Kalau seperti ini, depan kali depan, belakang kali belakang gitu ya. Akar X kali akar X berapa? X. Ini min kali plus. Min. Akar 3 kali 3, akar 3, 3. Ini dengan ini sama ya? Sama. Kalau sama berarti bisa dicoret gini. Ya. Ciri-cirinya kan kalau sudah nyoret berarti sudah mau selesai. Jadi kalau kerjakan limit nggak selesai, coret aja gitu. Biar selesai gitu. Maka nanti sama dengan berapa ini? 2 ini. Ini masukkan sini. Kurung ya, kurung ini akar 3 ditambah akar 3 gitu. Akar 3 yang ini ya. Ini X-nya diganti 3 ini. Akar 3 tambah akar 3 berapa? 2 akar 3 kali 2. 4 akar 3. Nah, itu ketemu 4 akar 3 itu jawaban A. Cara yang lebih cepat bagaimana? Ya sama, hampir sama dengan ini, cuman di sini ini ya, yang ini ya, bisa langsung kita ubah begini, limit X mendekati 3 Gx ini ya. Ini tetap saya tulis yang ini tetap X min 3, yang bawah X pangkat setengah min akar 3 gitu. Saya akan gunakan cara turunan ya, cara turunan, cara L'Hospital ya. Maka tetap yang ini tadi berapa? 2, turunannya X berapa? Jadi limit gitu ya, X mendekati 3, turunannya X 1, turunannya 3 0, turunannya setengah gitu ya, X pangkat setengah, X pangkat min setengah, minus 0, tahu ini turunan kan biasa, setengah ke sini, ini X nya tetap setengah kurangi 1 min setengah. Ingat ya, 0 angka kalau diturunkan pasti 0 ya, pasti 0. Setelah itu tinggal tulis 2. Di 1 kurangi 0 berapa? 1, berarti ini nggak usah direken. 1 dibagi setengah 2. X pangkat min setengah kalau dinaikkan kan jadi X pangkat setengah. 2 kali 2 4. Pangkat setengah itu kan ditulis akar. X nya berapa? 3. Loh, hasilnya sama ya. Iya toh? Jadi matematik itu bisa banyak sekali cara mengerjakannya. Pasti hasilnya sama kalau kalian benar mengerjakannya. Itulah indahnya matematik ya. Itulah indah. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang mengerjakan soal UTBK SNBT ya. SNBT dengan cara biasa, dan kita bandingkan dengan pakai cara nalar atau bisa juga pakai cara cepat. Jadi sekarang contoh yang ketiga. Sebelum itu saya sampaikan bahwa di belakang itu ada soal yang bisa kamu latih ya. Dicoba aja ya, jangan takut tidak bisa ya. Lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah. Memang nyoba itu pertamanya salah, akhirnya benar ya. Benar dengan lambat, akhirnya cepet kalau latihan soalnya banyak. Oke ya. Kalau nggak ingin berdiskusi, ingin bertanya, bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang ya. Ya, ada di paling belakang. Sekarang soal nomor 3, ini TPS, soal TPS tahun 2010 ya, 2010. Kawat sepanjang 120 meter akan dibuat kerangka seperti pada gambar di bawah ini. Ini gambarnya ini. Ya.
Agar luasnya maksimum, panjang kerangka P tersebut adalah, ini P-nya ditanjak, agar luasnya maksimum. Berarti panjang kawatnya berapa P-nya ini? 1, 2, 3. Berarti 3P ya toh. Ditambah Q-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti Q-nya ada 4. 4Q gitu. Sama dengan berapa? 120. 120 diketahui di soal ya. 120 diketahui di soal. Lalu ini nanti jadi apa? 4Q ya, 4Q sama dengan apa? 120 min 3P. 3. Berarti kalau ini saya bagi 4 semua jadi apa? 4Q bagi 4 Q sama dengan berapa? 120 bagi 4 30 minus 3/4 P. Ini kita beri nama persamaan 1 ya toh. Beri nama persamaan 1. Terus sekarang luasnya ini, luas apa ini namanya? Kerangka itu berarti luas langsung gini. Luas berarti 2 kali P kali Q. Mengapa 2 kali ini? Ini kan ada 2 buah, 1, 2. Gitu. Luasnya itu kan panjang kali lebar, panjang kali lebar. Ya, 2 kali karena ada 2 buah. Ini langsung kita beri nama 2 gitu ya. 1 disubstitusi ke 2. Ini kita baca persamaan 1 substitusi ke persamaan 2. Dapat apa? L sama dengan 2P. Q-nya ini diganti ini gitu. Maka jadi berapa? 30 min 3/4 P. Ya. Paham? Setelah itu kalikan biasa, ini kali ini berapa? 60 P. Min ini kali ini 3/2 P kuadrat. Kenapa kok 3/2 ini? 3/4 kali 2 kan 3/2. P kali P kuadrat. Ya. Luas itu maksimum ya, luas itu sama dengan maksimum jika apa? L aksen sama dengan 0 ya. Berapa L aksennya? L aksen, yuk turunannya 60 P. 60 ya, 60. Min turunannya 3/2 P kuadrat. 2-nya turun, 2 kali 3/2 berapa? 3 P ya toh. Sama dengan 0. L aksen sama dengan 0 kalau luas itu maksimum ini. L aksen 0. L aksen sama dengan 0, 60 min 3P. Berarti 3P sama dengan 60. P-nya berapa? 20 gitu. P-nya 20. Ini kalau kamu tidak pengalamannya, bisa aja ini kamu tulis ini apa? Ini pindah ke sana, jadi apa? 3P sama dengan 120 min 4Q. Terus disubstitusi kayak gini, itu hasilnya sama, betul ya. Cuman nanti Q dulu yang dapat, baru nyari P lagi. Kalau saya enggak, karena ditanya P, maka saya ubah Q-nya menjadi dalam bentuk P. Sehingga nanti penyelesaiannya langsung ketemu P gitu loh. Nah, itu lumayan ya. Salah satu tips agar apa? Mengerjakan soal lebih cepat. Oke ya. Nah, soal ini nomor 3 ini bisa juga dikerjakan dengan cara cepat seperti ini. Tadi kan kita sudah dapat ini panjang kawat 3P ditambah 4Q ditambah 100 sama dengan 120. Kalau ditanya luas maksimum, agar luas maksimum, maka ingat-ingat luas itu akan maksimum apabila ini dan ini sama ya. Itu ingat-ingat, itu yang cepat. Maka ini kita misalkan aja A, ini A. A tambah A berapa? 2A sama dengan 120. A-nya berapa? 60. A tadi apa? 3P sama dengan berapa? 60. P-nya berapa? 60 bagi 3, 20 loh, sama dengan soal tadi ya. Cepet ya. Makanya itu ikuti terus ASC Channel agar kamu bisa punya trik-trik atau tips untuk mengerjakan soal SNBT dengan cepat ya, dengan cepat. Oke ya, saya kira cukup yang saya sampaikan pada kesempatan pertama ini untuk membahas apa? Cara cepat soal-soal UTBK SNBT. Semoga
yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.